Ya, baik, terima kasih atas waktu. Tapi kedatangan tim untuk saya sebagai kepala bidang penegak perda dan perundang-undangan yang akan menjelaskan sedikit tentang standar operasional, standar prosedur operasional Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi Kabupaten Kepulauan Yapen. Sesuai dengan Perda nomor 31 tahun 2017 yang diatur dengan peraturan daerah Perda, tapi juga Perda nomor 1 tahun 2017 tentang bagaimana prosedur Pol PP untuk menjalankan tugas pengamanan sebagai polisi pegawai yang mengawasi seluruh kegiatan yang ada hubungannya dengan Perda, peraturan daerah, tapi juga keputusan bupati dan peraturan bupati. Dari SOP yang tadi saya sampaikan sebagai kepala bidang penegak perda dan perundang-undangan, ini berfungsi bagi khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Standar operasional prosedur ini berkaitan dengan keamanan baik dari pengamanan kota, tapi juga pengamanan lain yang ada hubungannya dengan izin-izin IMB, dengan izin usaha dan izin-izin lain yang ada hubungannya dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi juga khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen. Pol PP juga melaksanakan tugas standar prosedur tentang penegakan peraturan daerah, tapi juga melakukan pembinaan dan sosialisasi yang berkaitan dengan Perda, berkaitan dengan peraturan bupati, berkaitan dengan keputusan bupati untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena di dalam bingkai Kabupaten Kepulauan Yapen, bingkai kabupaten, inilah yang selalu kami awasi agar semua aturan yang ada hubungannya dengan yang diputuskan oleh bupati, pemerintah daerah, dalam hal ini Muspida, tapi juga DPR, itu yang perlu kami amankan sebagai polisi Pamung Praja yang bekerja untuk mengembangkan baik di sektor ekonomi, tapi juga di sektor-sektor lain yang ada hubungannya dengan aturan-aturan. Nah, ini yang perlu sampai dengan pengamanan terhadap anak-anak sekolah yang selalu lalai dari sekolah, jam pelajaran ada di mana-mana. Ini yang polisi Pamung Praja perlu melaksanakan tugas itu untuk mengamankan sehingga anak-anak itu bisa kembali ke sekolah melaksanakan pendidikan atau tugas belajar untuk kelanjutan daripada pendidikan itu sendiri. Pol PP juga hadir ada di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai OPD, organisasi perangkat daerah yang perlu mengawasi semua sektor, tapi juga bagian-bagian yang diatur oleh aturan itu yang Pol PP lakukan.
Tapi selalu kami koordinasi dengan Kasat Pol PP untuk melanjutkan semua tugas yang namanya ada hubungannya dengan keamanan kota. Jadi keamanan kota ini sebenarnya khusus. Umumnya polisi itu umum, tapi kami polisi khusus untuk, artinya polisi Pamong Praja ini bertugas untuk melakukan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan yang tadi, peraturan-peraturan. Yaitu tapi juga undang-undang kami tidak keluar, karena dari undang-undang itu baru bisa melahirkan semua aturan-aturan yang ada hubungannya dengan peraturan daerah, tapi keputusan bupati dan peraturan bupati itu yang kami lakukan. Kami juga melakukan pengawasan, memang bukan dari hal keamanan saja, tapi operasional, yang standar operasional yang kami lakukan ini ya, selalu kami koordinasi dengan bupati, kami koordinasi dengan wakil bupati, tapi juga kami koordinasi dengan pejabat-pejabat yang ada hubungannya dengan tugas-tugas kami. Yang pertama di sini adalah Pak Kasat Kabupaten Kepulauan Yapen. Itu yang selalu kami laksanakan tugas ini, selalu koordinasi. Dan kami tidak lakukan tugas sembarang. Pengawasan itu ada melalui prosedur, harus ada surat perintah tugas, itu baru kami bisa lakukan. Yang berikut, kami sebenarnya dari Pol PP ini banyak kekurangan karena mengawasi baik pembangunan yang selalu menonjol ke jalan, tapi juga bahan-bahan material yang selalu dibuang di pinggir jalan yang menghalang kendaraan. Ini selalu itu menyangkut keamanan, baik keamanan jalan tapi juga hal-hal lain yang ada hubungannya. Jadi memang semua aturan yang dilakukan diawasi oleh kami. Kami kan kepanjangan, Pol PP itu adalah kepanjangan tangan dari bupati. Dalam hal ini Pol PP sebagai pengawal peraturan daerah, Perda, pengawal keputusan bupati, tapi juga peraturan bupati. Jadi semua aturan-aturan yang ada hubungan khususnya di Kabupaten Kepulauan itu yang kami lakukan. Kami tidak keluar dari aturan. Jadi macam sembako itu perlu harus punya izin usaha dan lain sebagainya. Minuman-minuman yang tidak punya izin tetap kami sita. Itu aturannya perlu kami jalankan. Jadi kami tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ada, yaitu peraturan daerah, Perda. Kami tidak keluar dari Perbu, peraturan bupati, juga keputusan bupati. Jadi undang-undang selalu kami lakukan, tapi kami selalu padukan dengan menyesuaikan aturan ini dengan undang-undang, dengan peraturan daerah, dengan peraturan-peraturan lain. Seperti itu. Yang namanya bergerak di Kabupaten Kepulauan Yapen itu tetap kami awasi sebagai pengamanan, tapi juga kami selalu sosialisasi tentang bagaimana penegakan hukum itu untuk ke masyarakat, supaya bisa masyarakat itu tahu sendiri, tapi juga pengusaha-pengusaha, karena pengusaha itu yang ada hubungannya selalu masukkan PHD ke Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi tugas kami itu banyak kami kawal untuk PHD dengan income dari itu bisa masuk sesuai dengan jalur, artinya sesuai dengan prosedur kerja yang dilakukan oleh keputusan bupati, tapi juga peraturan daerah. Demikian dari saya sebagai Kepala Bidang Penegak Perda dan Perundang-undangan Kabupaten Kepulauan Yapen. Nama saya Nolisi Sarampi sebagai Kepala Bidang Penegak Perda dan Perundang-undangan Kabupaten. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.